Rivalitas. Membicarakan sebuah rivalitas memang tidak akan ada habisnya. Mulai dari dunia olahraga seperti perdebatan Ronaldo versus Messi, Manchester merah atau Manchester biru, hingga di dunia otomotif seperti Ferrari dan Lamborghini. Namun, siapa sangka, di balik nama besar Lamborghini yang kita kenal sekarang, ternyata brand otomotif ini berawal dari sebuah kisah keangkuhan dan hinaan dari founder Ferrari, Enzo Ferrari. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana brand Lamborghini tercipta hingga menjadi salah satu brand otomotif tersohor di dunia, serta mampu menjadikannya sebagai salah satu rival brand otomotif ternama yang berlambangkan kuda jingkrak milik Enzo Ferrari. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide, saran, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Cerita berawal dari Modena, sebuah kota kecil di Italia di mana Enzo Ferrari dilahirkan. Dan di sana pula, ia mulai mengenal dunia otomotif, khususnya dunia balap. Enzo mengawali karirnya di dunia balap saat usianya beranjak 20 tahun. Namun, karir seorang Enzo Ferrari tidak begitu cemerlang. Dari 47 kompetisi balapan yang diikuti, ia hanya memenangkan sebanyak 13 kali balapan, dan ia pun memutuskan untuk pensiun dari dunia balap. Namun, karena kecintaannya dengan dunia otomotif, khususnya dunia balap, setelah pensiun, ia memutuskan untuk fokus pada manajemen dan pengembangan departemen balap di Alfa Romeo, perusahaan yang selama ini mensupportnya menjadi seorang pembalap. Di sana, ia mulai mengumpulkan bakat-bakat muda atau pembalap amatir untuk dilatihnya dan dikembangkan menjadi pembalap profesional. Contohnya seperti Giuseppe Campari dan Taccio Nuvolari yang merupakan beberapa contoh pembalap hebat pada masanya. Tidak berhenti sampai di sana. Tidak hanya melahirkan pembalap handal, Enzo Ferrari juga mulai membangun mobil balap. Menurutnya, pembalap handal harus dibekali mobil dengan performa yang handal pula. Namun, di tengah-tengah pengembangan mobil balapnya, tiba-tiba departemen tempat di mana Enzo Ferrari mengembangkan mobilnya dibubarkan tanpa alasan yang jelas. Dengan mengais-ngais sisa harta yang ia miliki, Enzo Ferrari memutuskan untuk memulai bisnisnya dengan mendirikan sebuah perusahaan kecil yang menyediakan suku cadang mobil di daerah Modena tempat ia dilahirkan. Dan setelah mengumpulkan cukup uang hasil dari bisnisnya, ia kembali memulai mimpinya yang sempat tertunda, yaitu menciptakan mobil balap. Maret 1947, Ferrari 125S tercipta dan langsung dilakukan uji coba dan memulai debutnya pada Turin Race. 2 tahun berselang, Enzo Ferrari kembali meluncurkan mobil barunya, yaitu Ferrari 166 Mille, dan mobil tersebut langsung meraih kemenangan pada balapan ketahanan 24 jam Le Mans yang diselenggarakan di Prancis pada tahun 1949. Momen ini menjadi titik balik kesuksesan seorang Enzo Ferrari. Ia terus menunjukkan bahwa ia adalah salah satu produsen mobil terbaik pada kala itu. Tidak puas dengan balapan Le Mans, ia juga mulai mengikuti salah satu ajang balapan terbaik, yaitu balapan Formula One. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, mobil Ferrari beberapa kali menjadi juara dunia di ajang balapan bergengsi tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, Enzo Ferrari juga mulai menciptakan mobil sport yang dipasarkan untuk masyarakat luas. Dan tidak disangka-sangka, respon publik sangat positif
dan hal itu membuat merek Ferrari semakin terkenal dan bahkan dijuluki sebagai salah satu brand mobil terbaik dan termewah di dunia. Tidak jauh dari Modena, tempat di mana Enzo Ferrari berasal, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga petani anggur yang sangat sederhana, Ferruccio Lamborghini. Lahir pada tanggal 28 April 1916 di sebuah kota kecil yang bernama Cento, Italia. Ia tumbuh dan berkembang di lingkungan petani. Hampir setiap hari ia menemani ayahnya di ladang. Dan meski sebagian besar waktunya ia habiskan di ladang, justru ia memiliki ketertarikan terhadap dunia mesin, khususnya dunia otomotif. Karena hal tersebut, saat bekerja di ladang bersama ayahnya, Ferruccio terus berusaha membujuk ayahnya untuk pindah ke kota dengan harapan memperbesar kemungkinannya bisa belajar tentang mesin sehingga ia bisa memulai karirnya di dunia mesin, khususnya otomotif. Namun, ayahnya selalu menolak dan bahkan ayahnya juga menyuruhnya untuk melupakan mimpi konyolnya tersebut. Ferruccio pun terdiam dan melanjutkan pekerjaannya di ladang sambil berpikir bagaimana cara agar ia bisa belajar tentang mesin. Singkat cerita, pada tahun 1939, Perang Dunia II dimulai. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah dan melibatkan lebih dari 100 juta militer, tak terkecuali Ferruccio yang kala itu menjadi pasukan tentara Italia. Ia bergabung di tim balik layar yang menyiapkan peralatan dan armada untuk perang. Disinilah Ferruccio banyak belajar tentang mesin, dan setelah perang berakhir, berbekalkan dengan pengetahuan yang ia miliki dan membayangkan betapa susahnya ia berladang selama ini, akhirnya ia memiliki ide untuk menciptakan traktor dan bahkan ia sudah berpikir untuk menggunakan namanya sendiri sebagai nama dari karyanya. Dengan ambisinya tersebut, akhirnya ia memberanikan diri untuk datang ke ayahnya dan meminjam uang untuk mewujudkan mimpinya. Karena melihat ambisi anaknya, akhirnya ayah Ferruccio luluh dan memberikan Ferruccio uang bahkan sampai menggadaikan ladang yang ia miliki. Tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan ayahnya, Ferruccio langsung membeli mobil-mobil rongsokan dan kemudian menyulapnya menjadi traktor. Dan benar saja, karya traktor yang diciptakan oleh Ferruccio sangat diminati oleh para petani karena ia menciptakan traktor yang sangat irit bahan bakar. Melihat peluang ini, akhirnya ia mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Lamborghini Trattori. Perusahaan ini terus menciptakan karya-karya yang luar biasa, khususnya di bidang pertanian, hingga perusahaannya ini membuat Ferruccio menjadi salah satu pengusaha kaya raya di Italia. Kesuksesan yang telah diraih oleh Ferruccio tidak menghilangkan kecintaannya di dunia otomotif. Justru, dengan kesuksesannya ini, ia mulai mewujudkan mimpi masa kecilnya dengan mengkoleksi mobil-mobil mewah seperti Porsche, Jaguar, dan tentu saja Ferrari. Karena kecintaannya dengan mobil sport, setiap menemukan kekurangan pada sebuah mobil yang ia beli, Ferruccio selalu memberikan saran dan masukan pada produsennya langsung dengan harapan bisa dilakukan penyempurnaan, dan begitu juga dengan Ferrari. Kala itu, Ferruccio membeli salah satu mobil keluaran terbaru dari Ferrari, yaitu Ferrari 250 GT. Namun, mobil tersebut justru menimbulkan kekecewaan. Ferruccio kecewa karena permasalahan pada kopling mobil tersebut. Hingga akhirnya, ia memutuskan menemui Enzo Ferrari untuk menyampaikan keluhan dan masukannya. Namun, alih-alih mendapatkan tanggapan positif, kritik dan saran yang dilontarkan oleh Ferruccio justru membuatnya dihina oleh Enzo Ferrari.
Masalahnya bukan ada pada mobil, tetapi ada di pengemudi yang mengendarainya. Urusi traktormu saja daripada memperhatikan mobilku, ujar Enzo kepada Ferruccio. Kata-kata pedas ini sontak melecut semangat Ferruccio dan mengucapkan sumpah untuk mendesain mobil sport yang bisa mengalahkan Ferrari. Ia pun bekerja keras untuk menciptakan mobil tersebut. Berbekalkan ilmu yang ia miliki, ia terus bereksperimen untuk menciptakan mobil yang memiliki performa mumpuni dan sekaligus memberikan kenyamanan untuk pengendaranya. Hingga pada tahun 1963 menjadi tonggak sejarah bagi seorang Ferruccio Lamborghini yang berhasil merilis mobil sport pertamanya, yaitu Lamborghini 350 GT. Mobil ini ditenagai oleh mesin V12 dan memiliki interior yang sangat mewah. Lamborghini 350 GT ini pun melakukan debut di Turin Auto Show pada tahun 1963 dan Geneva Motor Show pada tahun 1964. Dan siapa sangka, karya yang berasal dari sakit hati ini justru menuai banyak respon positif. Karya pertama ini menjadi pelecut seorang Ferruccio Lamborghini untuk menciptakan karya-karya barunya di dunia otomotif. Mulai dari Lamborghini 400 GT, Lamborghini Miura, Lamborghini Aislero, Lamborghini Espada, dan beberapa karya luar biasa lainnya. Saat kita berbicara tentang mobil sport, akan tidak bisa jauh dari brand Ferrari maupun Lamborghini. Dua brand ini selalu disanding-sandingkan mulai dari performa, desain, dan berbagai aspek lainnya. Meski tercipta dari latar belakang yang berbeda, namun kedua brand ini, baik Ferrari maupun Lamborghini, memiliki pasar dan pecintanya masing-masing. Namun yang jelas, Ferruccio Lamborghini mampu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Enzo Ferrari adalah salah, dan bahkan di suatu ketika Enzo Ferrari menyadari bahwa kali ini Lamborghini benar-benar mengamuk seperti banteng yang disematkan di lambang mobilnya. Dan banteng ini benar-benar siap untuk menjadi rival kuda jingkrak milik Ferrari. Sekian video kali ini. Teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.